Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Evi Kurniati SPD JAS dalam mata pelajaran PJOK kelas 9 di semester genap. Untuk hari ini kita akan belajar tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah 3.10, memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Kemudian yang kedua adalah 4.10, mempraktikkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Indikator untuk pembelajaran hari ini adalah pertama, mengidentifikasi konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Yang kedua adalah menjelaskan konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Berikutnya adalah menjelaskan cara menerapkan konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Kemudian memaparkan hasil identifikasi peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Dan yang terakhir adalah memaparkan hasil cara menerapkan konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Hakikat aktivitas fisik. Nah, untuk yang pertama adalah kita harus paham dulu makna daripada aktivitas fisik, yaitu adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Kemudian ada energi itu digunakan untuk aktivitas ringan, aktivitas sedang, maupun aktivitas berat. Dan untuk kategori kalian yang masih SMP, di usia kalian itu lebih cocok untuk aktivitas ringan saja. Bisa kalian perhatikan di situ untuk contoh pengeluaran tenaga dan energi, pembakaran kalori, misalnya ini segala macam aktivitas ya. Misalnya untuk berjalan kaki, di situ untuk pembakarannya adalah 5 sampai 6 atau 7 kalori, kemudian berkebun 5,6 kalori per menitnya, bisa menyetrika baju 4,2 kalori per menit, menyapu rumah 3,9 kalori per menit, bisa membersihkan jendela itu 3,7 kalori per menit, bisa mencuci baju 3,56 kalori per menit, dan bisa juga mengemudi mobil. Untuk kalian jangan dulu mobil ya, mungkin ini hanya contoh saja. Itu bisa membakar kalori sejumlah 2,8 kalori per menitnya. Jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama adalah aktivitas ringan. Apa sih aktivitas ringan itu? Yaitu adalah aktivitas yang hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Jadi ini menggunakan ketahanan ya. Ini bisa kalian lakukan selama 30 menit dari 4 sampai 7 hari per minggunya. Misalnya apa nih? Nah, misalnya jalan kaki, lari ringan, renang, dan senam ataupun berkebun. Bisa juga yang lainnya ya. Kemudian aktivitas sedang. Apa itu sedang? Yaitu membutuhkan aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan atau flexibility ya. Nah, itu misalnya apa sih? Oke, misalnya peregangan, senam tai chi, mencuci pakaian atau mobil, mengepel lantai, dan lain sebagainya. Ini sama ya, bisa kalian lakukan 30 menit dari 4 sampai 7 hari per minggunya. Kemudian aktivitas berat. Nah, ini jangan untuk kalian, usia kalian ya, cukup kalian pahami saja. Aktivitas berat yaitu aktivitas yang membutuhkan kekuatan untuk menahan suatu beban, tulang tetap kuat mempertahankan bentuk tubuh dan mencegah osteoporosis. Nah, ini ya, misalnya apa nih? Misalnya adalah push up berat, naik turun tangga yang mungkin yang
tangganya itu juga tinggi, kemudian angkat beban atau berat. Nah, biasanya ini dilakukan di fitness center atau di gym ya. Gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik yang pertama adalah umur. Bagaimana dengan umur? Nah, ini seiring meningkatnya maksimal umur 25-30 tahun, setelah 30 tahun itu akan mengalami penurunan sebanyak 0,8-1% per tahunnya. Nah, ini penurunan bisa dikurangi atau bisa manfaatkan olahraga untuk menjadikan lebih baik. Kemudian jenis kelamin. Nah, sampai pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan. Pola makan. Nah, bila mana jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, tentunya tubuh akan merasa mudah lelah karena kalian tidak terbiasa melakukan aktivitas. Kemudian penyakit ataupun kelainan pada tubuh. Nah, ini pengaruhnya terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Kemudian solusinya adalah hindari olahraga yang berat-berat. Kemudian komposisi tubuh. Apa itu komposisi tubuh? Yaitu perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat tubuh tanpa lemak. Nah, ini biasanya bisa diukur dengan alat yang namanya skin fold caliper. Nah, kemudian dan bisa dihitung dengan indeks massa tubuhnya. Alatnya skin fold caliper itu bisa dilihat di pojok kanan bawah itu ya. Ya, cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Kalau kalian ingin mengetahui biasanya kalian berada di status apa nih, kurus, normal, obesitas, atau rata-rata. Nah, bisa kalian masukkan sesuai dengan rumus ini ya, yaitu massa tubuh kalian berupa kilogram, berapa sih berat badan kalian. Kemudian dibagi tinggi badan kalian dalam satuan meter tentunya ya, itu dikuadratkan atau dikali 2. Nah, itu berapa? Kemudian akan keluar hasilnya. Bisa dilihat di situ. Kalau untuk ukuran normal saja, kalau normal laki-laki itu 20,1 sampai 25,0. Dan untuk perempuan adalah 18,7 sampai 23,8. Dan untuk yang lain yang obesitas dan rata-rata bisa kalian baca di tabel. Hakikat pencegahan penyakit. Nah, apa itu? Yaitu adalah upaya untuk mengekang perkembangan penyakit, kemudian memperlambat kemajuan penyakit, dan juga melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan. Nah, bagaimana caranya? Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Nah, ini menurut Centers for Disease Control atau CDC, manfaat aktivitas fisik itu bagi kesehatan jauh lebih besar ketimbang resiko terjadinya cedera. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi resiko kematian dini akibat penyakit-penyakit utama kematian seperti penyakit jantung atau biasanya sebagian adalah karena kanker. Manfaat daripada aktivitas fisik untuk kesehatan jangka panjang. Baik, yang pertama adalah mengurangi resiko kematian dini. Nah, itu sudah pasti ya, karena badan kalian tentu bugar. Dan yang kedua adalah mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung. Itu pemicunya banyak. Selain daripada aktivitas fisik, bisa jadi karena pola makan yang tidak baik. Kemudian mengurangi resiko timbulnya diabetes. Nah, ini penting ya, makanan pastinya. Kemudian mengurangi resiko timbulnya tekanan darah tinggi. Kemudian membantu mengurangi tekanan darah pada orang pengidap tekanan darah tinggi juga. Kemudian yang keenam adalah mengurangi resiko terkena penyakit kanker usus besar. Nah, ini bahaya banget ya.
Dan yang ketujuh adalah mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Ini biasa kalian rasakan ketika kalian olahraga, misalnya jalan kaki, jogging, ataupun naik sepeda. Nah, itu ternyata mengurangi depresi ataupun kecemasan. Kedelapan adalah membantu mengendalikan berat badan. Ini pasti banget yang rajin olahraga tentunya harusnya stabil ya berat badannya. Yang kesembilan, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Ini sudah pasti. Yang ke-10 adalah membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh, karena tulangnya pasti kuat, ototnya juga masih mampu karena terjaga oleh aktivitasnya. Yang terakhir adalah mendukung kesehatan psikologisnya. Untuk informasi-informasi seputar daripada aktivitas fisik ini penting untuk kalian. Nah, biasanya orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu itu ternyata beresiko mati lebih dini, lebih rendah 40% daripada mereka yang hanya aktif selama kurang 30 menit tiap minggunya. Dengan melakukan aktivitas aerobik berintensitas sedang, paling tidak 150 menit setiap minggunya dapat menurunkan resiko kematian dini. Akibatnya adalah dari penyakit jantung koroner. Ini ternyata the best killernya in the world atau di dunia ya. Kemudian banyak jumlah aktivitas atau kegiatan berintensitas tinggi itu tidak selalu dapat menurunkan resiko kematian dini ternyata. Kemudian meskipun manfaat kesehatan itu tidak bisa dengan meningkatkan jumlah, durasi, frekuensi, atau intensitas daripada aktivitas fisik, namun setiap orang itu dapat meraih manfaat kesehatan hanya dengan menjadi lebih aktif secara fisiknya. Manfaat-manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Nah, ini banyak sekali. Yang pertama adalah manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Ada apa saja di situ ya? Baik, yang pertama adalah manfaat olahraga itu dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian apalagi? Membantu mengurangi tekanan darah tinggi, hipertensi yang mengakibatkan stroke ataupun gagal jantung. Nah, itu olahraga dapat membantu meningkatkan keseimbangan kolesterol, LDL maupun HDL-nya. Dan manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Nah, ini penting sekali. Orang-orang yang aktif berolahraga itu cenderung tidak mengalami nyeri punggung bawah karena mereka sudah terlatih tentunya. Kemudian aktivitas fisik yang sedang seperti berjalan, berenang, ataupun bersepeda itu dapat membantu mengobati dan mengurangi rasa sakit akibat osteoartritis. Apa itu? Nah, itu ada kaitannya dengan tulang ya. Kemudian aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak itu dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang supaya lebih kuat. Dan manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Ternyata kecenderungan lebih rentan terkena kanker itu tentunya jika tidak aktif secara fisik. Resikonya adalah kanker payudara dan kanker usus. Sebanyak 25% itu lebih rendah jika aktif dibandingkan dengan orang yang tidak aktif beraktivitas olahraga. Kemudian olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara ataupun kanker prostat. Dan manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Nah, ini sangat banyak orang mengidap penyakit diabetes tetapi rutin melakukan olahraga. Itu tentunya dapat membantu mencegah kondisi daripada diabetes. Manfaat olahraga itu sendiri juga dapat mengurangi faktor-faktor lain yang menempatkan pada resiko diabetes seperti obesitas. Nah, manfaat olahraga itu baik untuk mencegah penyakit bila yang sudah memiliki diabetes. Untuk olahraga secara teratur itu dapat membantunya dan juga dapat mengontrol sensitivitas
tubuh terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah juga. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Nah, itu olahraga. Tujuan olahraga itu membantu mencegah dan mengobati beberapa kondisi kesehatan mental. Nah, itu olahraga teratur dapat mengurangi resiko depresi dan demensia. Dan olahraga dapat membantu juga meredakan stres dan kecemasan. Nah, biasanya dapat digunakan untuk rehabilitasi. Kemudian kecenderungan merasa lebih bahagia setelah kalian olahraga ya. Kemudian dapat juga memiliki citra diri dan kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisiknya. Kemudian manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. Nah, olahraga yang teratur ini dapat membantu untuk mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Dan kalian dapat menggabungkan olahraga dan diet sehat, itu akan lebih efektif loh dalam membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Kemudian manfaat olahraga bagi anak-anak itu apa ya? Nah, itu yang pertama adalah dapat merangsang perkembangan otot, tulang, dan sendi, serta jantung juga paru-paru. Nah, kemudian adalah membantu anak-anak mempertahankan berat badan yang sehat dan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kegiatan yang menempatkan tekanan pada tulang anak-anak ini biasanya mereka melompat dan berjalan dan membantu melindungi terhadap osteoporosis dan juga dapat menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Kemudian dapat juga meningkatkan seberapa baik anak-anak berkonsentrasi di sekolah. Nah, ternyata olahraga ini penting sekali untuk anak-anak ya. Sekian pembelajaran hari ini dalam materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Ibu berharap kalian dapat melakukan aktivitas fisik yang ringan ataupun olahraga yang ringan untuk mempertahankan kebugaran kalian, menjaga kesehatan kalian supaya terjaga dari virus ataupun penyakit yang lainnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya 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 selalu.